Popularitas di dalam kancah perpolitikan nasional tidak dipungkiri menjadi magnet untuk menggait ceruk pemilih. Sebut saja Rano Karno, pemeran Sidul anak Betawi yang sukses menjadi gubernur Banten. Ada pula musisi Pasha Ungu atau Sigit Purnomo Said yang berkat popularitasnya menghantarkan ke kursi wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, dan pilkada tahun ini tengah membidik kursi wakil gubernur dengan partai pengusung Partai Amanat Nasional. Pilkada serentak 2020 digelar 9 Desember mendatang, ada sejumlah kejutan. Di Pilkada Solo, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Santosa bakal unjuk kebolehan menggait konstituen pasca resmi direkomendasikan DPP PDI Perjuangan untuk ikut Pilwakot Solo. Menantu Jokowi Muhammad Bobi Afif Nasution juga dikabarkan sudah mengantongi bekal untuk bertarung dalam pemilihan wali kota Medan. Partai Golkar dikabarkan bulat mendukung Bobi. Di kota Tangerang juga akan terjadi perang bintang. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, bakal berlaga sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan 1. Dan nama lainnya, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, keponakan Prabowo, juga ikut berlaga. Sementara di pemilihan Bupati Kediri, nama anak Pramono Anung, Hanindito Himawan Pramana, digadang-gadang. Publik menanti apakah kerabat para pesohor itu benar memiliki kapabilitas memimpin suatu daerah atau semata menjadi politikus karena terdongkrak nama besar keluarga masing-masing. Tim Liputan Berita 1. Kerabat pesohor di pentas pilkada, itulah topik dialog kita pagi ini. Pilkada serentak 2020 kali ini memunculkan kejutan dengan maraknya putra-putri maupun keponakan pejabat negeri ini yang berkontestasi. Dan untuk membahasnya, sudah hadir di studio pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selain itu, kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjadi bakal calon wali kota Tangsel 1. Selamat pagi, Mas Gun-Gun. Selamat pagi, Cikal. Ya, kita juga akan sapa juga. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai perbincangan. Pemirsa, saya mungkin mau ke Mas Gun-Gun dulu. Mas Gun-Gun, ini bukan menjadi tren ya, maksudnya ini sudah lama, maksudnya akhirnya seseorang terjun ke politik gitu kan, menjadi calon pemimpin atau kepala daerah berbekal terah atau sudah memiliki klan politik. Tetapi mungkin ada sesuatu yang spesial, agak khusus di sini. Seperti kita bisa ambil contoh Gibran Rakabuming Raka gitu kan, putra dari Presiden Jokowi, kemudian juga Ibu Siti juga putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Anda melihat fenomena ini seperti apa, Mas Gun-Gun? Pertama, bahwa hak untuk dipilih dan memilih itu kan melekat pada individu. Jadi sebenarnya itu hak sipil politik yang semua orang bisa menggunakannya. Yang kedua, terkait dengan prosesnya. Nah, ini yang kemudian tidak bisa digeneralisir. Memang ada prosesnya yang melompat, ada prosesnya yang lebih alamiah karena ada kaderisasi yang berjalan. Ada yang karena benar-benar kekuatan rujukan, namanya dalam perspektif akademik itu reference power. Gitu ya. Nah, kalau kemudian kekuatan rujukan lebih dominan dibanding kapasitas individu dan proses berjenjang dalam konteks pertautan dia dengan dunia politik, maka itu yang sering kita sebut sebagai political jumping, gitu. Lompatan politik yang itu sebenarnya tidak bagus untuk beberapa hal. Contoh misalnya konsolidasi internal partai, pelembagaan demokrasi di tubuh partai, termasuk juga tahapan dalam kaderisasi. Begini, kaderisasi itu selalu melewati 3 tahap. Ini basic banget dalam kajian politik. Pertama adalah rekrutmen, kemudian yang kedua adalah pembinaan loyalis untuk menjadi punya partisanship yang tinggi pada partai. Kemudian yang ketiga baru distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Nah, jangan kemudian proses itu melompat ke yang ketiga, sementara proses intensitas dia dalam konteks bertransformasi menjadi professional politician itu kemudian tidak terpenuhi dengan baik, sehingga kemudian nanti kapasitas tidak terpenuhi, kemudian profesionalitas tercederai karena konflik of interest, konflik kepentingan, kemudian juga ada minimnya pengalaman dalam konteks pengelolaan urusan-urusan publik. Tetapi lagi-lagi ini tidak bisa digeneralisir nih.
Sebenarnya begini, saya ingin meletakkan dua terminologi yang seringkali publik belum paham. Berbeda antara dinasti politik itu dengan politik dinasti. Oke. Dinasti politik itu alamiah. Misalnya Anda tidak bisa memilih lahir dari siapa. Sama seperti misalnya anak tumbuh dari sebuah keluarga yang banyaknya politisi, maka dia akan menjadi semacam punya instrumental conditioning, pengondisian instrumental untuk menjadi politisi. Kenapa? Karena dia akan melihat ayahnya, melihat ibunya, dan itu tumbuh kembang secara psikologis membentuk dia juga tertarik pada dunia politik. Nah, itu dinasti politik sebenarnya kita bisa lihat di misalnya Hillary Clinton, Benazir Bhutto, ya kan, ini fenomena yang umum di dunia. Tetapi kalau politik dinasti ini adalah langkah politis untuk menutup akses persaingan sehat nih. Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya politik dari hulu ke hilir, misalnya bapaknya menjabat. Kemudian ada penggunaan optimalisasi sumber daya politik yang begitu masif dan eksesif, untuk kemudian mensukseskan anak yang atau mantu atau kerabat yang kemudian mau mencalonkan diri dan berkontestasi di sebuah pilkada atau di sebuah kontestasi lainnya seperti di pilpres dan lain-lain, begitu ya. Nah, Anda mau mengatakan bahwa yang saat ini terjadi lebih ke politik dinasti? Nah, kalau kemudian kita bisa melihat proses yang dipaksakan, misalnya si A sebenarnya dia belum punya kapasitas, kemudian dipaksakan untuk mencalonkan diri. Kemudian dia pergunakan seluruh fasilitas, instrumen kekuasaan, sumber daya politik, misalnya aparat, ya sebut aja misalnya ASN, polisi, tentara, misalnya, atau misalnya perangkat-perangkat penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, yang kebetulan misalnya punya jejaringnya, termasuk juga infrastruktur politik seperti misalnya media, kemudian misalnya kita sebut aja pressure group, kelompok penekan seperti NGO misalnya, atau tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Nah, jika itu kita bisa sebut bahwa penguasaan hulu ke hilir dengan masif dan eksesif untuk memenangkan dengan cara memaksa seseorang untuk kemudian tampil menjadi kepala daerah, itulah yang kita sering sebut sebagai politik dinasti. Dan itu menunjukkan wajah oligarki gitu. Nah, wajah oligarkinya itu yang harus dikritik sebenarnya, begitu. Mas Gun-Gun, tadi Bu Siti sudah mengatakan bahwa memang benar ini berkah gitu, bahwa ada modal elektoral yang cukup maksimal lah, katakan seperti itu sebagai modal awal begitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat persaingan secara sehat begitu ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya, seperti apa? Persaingan sehat dengan kompetitor itu tentu akan ditentukan beberapa variabel. Gitu. Pertama, dalam proses. Jangan sampai rekrutmennya itu merusak tatanan, begitu. Contoh misalnya, salah satu yang kemudian saya kritik gitu ya dari proses di Pilkada Solo misalnya, Surakarta ya, adalah menyangkut proses internal organisasi. Sebut aja misalnya Mas Gibran, itu saya respect dan kalau mau mencalonkan diri tentu harus dihormati. Dan semua orang punya hak untuk itu. Cuman kemudian beberapa catatan penting didengar supaya sebagai bentuk sharing dalam konteks demokrasi. Mekanisme internal partai, sebut aja PDI Perjuangan gitu ya. Itu kan jelas punya 23 syarat untuk calon kepala daerah. Poin 12 dan poin 13 itu disebut eksplisit loh. Punya KTA itu 3 tahun berturut-turut sebelum mencalonkan. Nah, Mas Gibran misalnya punya KTA di akhir 2019, berarti kan belum 3 tahun. Artinya kan jumping. Belum lagi misalnya mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan partai. PDP punya peraturan nomor 24 tahun 2017. Eksplisit disebut. Ya, bahwa mekanisme dalam konteks rekrutmen itu kan jelas tuh, ya. Saya berpikir kalau kemudian ada mekanisme yang sudah disepakati, contoh misalnya dalam rekrutmen calon kepala daerah di tingkat DPC, itu ada di peraturan. Kalau tingkat DPC itu sudah mendapatkan suara di pileg lebih dari 25%, maka dimungkinkan DPC bersangkutan itu memilih melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Dan Solo
memenangi 67% kursi DPRD Solo. Ya, banyak itu sekali. banyak sekali. Ya. 30 dari 45 kursi di DPRD Surakarta itu diperoleh oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Yang lain-lain tidak lebih dari 5. PKS 5, kemudian yang lain-lain Gerindra, PAN, Golkar 3, PSI 1. Nah, artinya apa? DPC Surakarta itu memperoleh lebih dari 25%. Yeah. Dan waktu itu saya ingat betul di penghujung 2019 keluarlah nama Pak Purnomo dan Teguh Prakosa, bagian dari rekrutmen tertutup. Tetapi kemudian lagi-lagi dalam proses kandidasi kan memang politis. Nah, langkah politis untuk kemudian akhirnya membatalkan Purnomo dan Teguh Prakosa dan mengganti menjadi Gibran Teguh Prakosa sebagai bentuk bagian dari tindakan internal partai. Di satu sisi itu hak partai, gitu ya. Silahkan aja, kita sebagai outsider. Jadi artinya begini Mas Gun Gun, khusus di Surakarta ini, mau siapapun yang maju, ibaratnya PDIP yang menang gitu. Nah, kenapa harus ini diganti tiba-tiba intervensi dari partai kah atau ada apa? Tapi jangan dijawab dulu, saya jeda, kita akan bahas lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Mas Gun Gun, bagaimana memandang politik yang seperti ini, katakanlah dinasti politik seperti ini, jika dihubungkan dengan praktik demokrasi di Indonesia? Oke, pertama menurut saya semua orang yang punya berkah dalam tanda petik kekuatan rujukan itu memang tidak cukup hanya sekedar menyandarkan diri pada kekuatan rujukan. Dalam pendekatan akademik itu ada namanya opportunity structure perspective dari Gary W. Cook. Kurang lebih intinya salah satu modal dalam konteks maju ke gelanggang pertarungan di pilkada atau pilpres itu adalah probabilitas perolehan suara. Jadi potensi untuk mendapatkan suara dari pemilih. Dan sering disebut dalam diskusi-diskusi ada popularitas, ada elektabilitas kemudian ada akseptabilitas. 3 modal itu tentu akan menjadi modal yang menguntungkan siapapun. Bu Siti, kemudian misalnya Mas Gibran atau siapapun yang dekat dengan prominence, orang yang sangat dikenal halayak karena jabatan strategisnya seperti presiden, wapres, itu sudah punya modal itu. Kenapa? Karena pada saat misalnya Kiai Ma'ruf Amin menjadi wapres, Bu Siti juga pasti menjadi bahan berita gitu. Itu popularitasnya udah ada, tinggal kemudian menggenjot elektabilitas dan akseptabilitas. Jadi tingkat penerimaan dan tingkat keterpilihannya. Itu kemudian perlu proses marketing politik. Yang kedua, tetapi tidak cukup hanya aspek probabilitas perolehan suara, ada namanya cost of entry itu, biaya masuk gelanggang pertarungan. Dan itu biasanya memang harus butuh kehati-hatian, jangan sampai berbaur tuh gitu ya. Antara misalnya modal ekonominya dia, siapapun dia, misalnya Mas Gibran atau Bu Siti atau siapapun yang dekat dengan orang yang dalam kekuasaan, itu dengan fasilitas atau sumber-sumber yang kemudian bersentuhan dengan taruhlah sebutlah misalnya dana rakyat gitu ya. Karena misalnya fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh keluarga. Yang kemudian kebetulan menjabat. Itu yang cost of entry itu kemudian harus ada garis demarkasi yang jelas antara modal ekonominya dia untuk maju gelanggang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang kemudian memiliki jabatan publik. Kemudian yang ketiga nih, dalam pendekatan yang paling strategis itu bagaimana memastikan bahwa jejaring internal dan eksternal, jejaring internal itu partai pendukung dan jejaring eksternal basis pemilih, itu kemudian terkonsolidasikan dengan baik. Kenapa? Karena saat ini ada namanya distribusi power ke banyak orang, sehingga tidak ada jaminan bahwa dia anak misalnya bupati, anak gubernur, anak presiden atau anak wapres, kalau dia tidak kemudian menguasai peta politik di lokalnya, di mana dia bertarung, dia pasti akan kalah. Gitu. Berbeda halnya misalnya dengan Mas Gibran nih di Solo, itu udah petanya udah kelihatan. Gitu ya. Mas Gun Gun, tadi ini kita tiba di segmen akhir ya. Tadi Mas Gun Gun, saya sangat menarik sekali itu dinasti politik dan politik dinasti. Sedangkan sekarang pandangan masyarakat ini beragam gitu ya.
ada yang aduh saya udah malas melihat program, yang penting dia anaknya ini ya udah gitu kan. Yang penting dia partainya udah itu apa ya? Koreksi kalau salah. Mental partisan misalnya cukup tinggi. Itu berpengaruhnya bagaimana dan apakah politik dinasti itu seburuk itu atau bisa diperbaiki sehingga dia bisa berpindah ke dinasti politik tadi? Kalau prosesnya ada semacam kompetisi yang tidak sehat, ya, kemudian oligarkinya kuat dan kemudian masif, kalau dalam pemilu terstruktur sistematis dan masif. Gitu. Ada pelanggaran yang kemudian melibatkan banyak sumber daya politik yang kemudian merujuk ke kekuasaan, itu tentu politik dinasti akan merusak demokrasi. Contoh misalnya penggunaan uang, aparat, itu harus kita tolak dan harus dikritik, gitu ya. Itu jangan sampai kemudian pemanfaatannya terjadi. Kalau misalnya Mas Gibran, Bu Siti atau misalnya Bobi ya, berjuang untuk mendapatkan posisi sebagai wali kota atau sebagai gubernur atau sebagai bupati atau apapun lah. Selama prosesnya kemudian berjalan dengan baik, tidak kemudian masuk pada wilayah-wilayah yang merugikan warga masyarakat akibat jabatan orang yang ada di sekitarnya, menurut saya boleh-boleh aja. Tetapi kalau kemudian ada tindakan yang kemudian merusak tatanan, seperti misalnya konflik of interest, itu menurut saya memang harus dikritik. Yang kemudian menjadi perhatian kita sebenarnya adalah demokrasi ini butuh dirawat. Dan proses merawat demokrasi itu melalui keajagan nalar dan konsistensi sikap. Keajagan nalar dan konsistensi sikap. Iya. Contoh misalnya ide untuk membangun kota, ide untuk membangun wilayah, itu kan nalar. Artinya orang yang masuk menjadi calon pejabat itu jangan kosong otaknya, pikirannya. Dia harus punya ide, punya gagasan, artinya punya kapasitas. Kapasitas intelektual, kapasitas profesional. Nah, itu penting nomor satu. Baru kemudian konsistensi sikap, artinya apa yang dia canangkan itu bukan karena dukungan orang tuanya lagi, tapi dia bisa maju untuk mengimplementasikan nalarnya tadi, kemudian konsisten dalam perilaku, dalam tindakan. Kita sebut aja sebagai mampu nggak dia menjadi pemimpin transformatif, pemimpin yang bisa menggerakkan banyak orang. Gitu. Kita nantikan saja bagaimana pembuktian para anak pesohor ini, apakah mampu mentransformasikan tadi dan konsistensi dan gagasan-gagasan kita akan nantikan di Pilkada serentak nanti. Terima kasih Mas Gun-Gun sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya.